Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tvalina, NIM 1910488. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa macam sistem koordinat, antara lain sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Untuk mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi, nilai X ditulis absis lalu diikuti dengan nilai Y ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y dengan urutan yang tidak dibalik-balik. Untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pakai kedua sumbu tersebut. Dari gambar di atas bisa kita jumpai jika terdapat 4 titik yang sudah ditandai, antara lain min 3,1, 2,3, min 1,5, min 2,5, dan 0,0 disebut juga titik asal. Dari gambar di atas juga kita lihat bahwa karena kedua sumbu bertegak lurus satu sama lain, maka bidang XY akan terbagi menjadi 4 bagian yang disebut sebagai kuadran. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di atas dengan ditandai adanya titik min 3,1, titik 2,3, dan titik min 1,5, min 2,5. Menurut dari konvensi yang berlaku, keempat daerah kuadran tersebut diurutkan mulai dari yang kanan atas kuadran 1 melingkar melawan arah jarum jam. Dalam kuadran 1, kedua koordinat X dan Y akan bernilai positif. Dalam kuadran 2, koordinat X akan bernilai negatif dan koordinat Y akan bernilai positif. Dalam kuadran 3, kedua koordinat akan bernilai negatif, serta dalam kuadran 4, koordinat X bernilai positif dan Y akan bernilai negatif. Titik 2,3 berada pada kuadran 1, titik min 3,1 berada pada kuadran 2, dan titik min 1,5, min 2,5 berada pada kuadran 3. Baiklah, selanjutnya sistem dari koordinat kartesius dalam dua dimensi. Pada umumnya diartikan dengan menggunakan dua sumbu yang saling bertegak lurus antar satu dengan yang lain, di mana kedua letak dari sumbu tersebut berada pada satu bidang, yakni bidang XY. Sumbu horizontal akan diberi label X, sementara untuk sumbu vertikal diberi label Y. Titik pertemuan antara kedua sumbu, titik asal, pada umumnya akan diberi label 0. Pada masing-masing sumbu juga memiliki besaran panjang unit, serta masing-masing panjang tersebut akan diberi tanda sehingga akan membentuk semacam grid. Untuk mendeskripsikan sebuah titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi, maka nilai X ditulis absis, kemudian diikuti dengan nilai Y ordinat. Dengan begitu, format yang digunakan akan selalu XY, serta urutannya tidak akan dibalik-balik. Sistem koordinat kartesius biasa juga dipakai pada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, 3 dimensi dengan memakai 3 sumbu, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Apabila dalam 2 dimensi garisnya berada dalam bidang XY, maka pada sistem koordinat 3 dimensi akan ditambahkan sumbu lain yang sering dilabel Z, di mana sumbu Z ini berada saling tegak lurus dan sumbu X dan sumbu Y, dengan kata lain sumbu X, sumbu Y, serta sumbu Z saling tegak lurus atau ortogonal. Selanjutnya kita akan belajar menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Bidang datar di atas disebut sebagai bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y serta garis mendatar X. Titik akan saling berpotongan di antara garis Y dan garis X, disebut sebagai pusat koordinat atau titik 0.
Dalam koordinat tersebut dikenal dengan bidang koordinat kartesius, seperti yang telah dijelaskan di atas. Bidang koordinat kartesius dipakai dalam menentukan letak suatu titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Perhatikan titik A, B, C, dan D dalam bidang tersebut. Untuk menentukan posisinya, mulailah dari titik 0, lalu bergerak mendatar ke arah sumbu X, kemudian bergerak ke atas sumbu Y. Posisi dari titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut sebagai absis, serta Y disebut ordinat. Dalam bidang koordinat tersebut, maka titik A berada di koordinat 1,0 ditulis dengan A dalam kurung 1,0. Titik B berada pada koordinat 2,4 ditulis dengan B dalam kurung 2,4. Titik C berada pada koordinat 5,7 ditulis dengan C dalam kurung 5,7. Dan titik D berada pada koordinat 6,4 ditulis dengan D 6,4. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.